Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini saudara, kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan, untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan sediakan. Sungguh Engkau begitu mengasihi setiap kami. Mari Tuhan, pada saat ini Engkau berbicara kembali lewat kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini terambil dari Matius 4 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita bersama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara, di sini kita melihat Yesus pergi ke sebuah kota yang bernama Galilea. Di sana ia bertemu dengan Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Dan mereka semua berasal dari daerah Galilea. Galilea, saudara, merupakan daerah yang terpencil dan penduduknya kurang terpelajar. Tutur katanya kasar, dan waktu itu tidak ada yang bangga hidup sebagai orang Galilea. Ditambah lagi, pekerjaan Petrus dan teman-temannya hanyalah seorang nelayan. Mereka bukan mahasiswa, mereka bukan pejabat istana, tetapi mereka hanya nelayan. Artinya mereka bukan orang-orang penting, orang-orang terpelajar seperti Musa atau Daniel, dan bukan juga orang kaya. Tetapi saudara, Yesus tidak pernah merendahkan mereka, sekalipun mereka mungkin bukan orang terpandang, mungkin bodoh, tapi Yesus mengasihi dan memilih mereka. Artinya, orang-orang yang dianggap oleh dunia tidak layak, tidak dianggap, tidak diperhatikan, tetapi dipilih oleh Yesus untuk dijadikan muridnya. Dengan kata lain, mereka bisa menjadi murid Yesus, semua bukan karena mereka layak, tetapi karena anugerah Tuhan semata kepada mereka. Tuhan yang memilih dan melayakkan mereka menjadi murid Kristus. Saudara, panggilan menjadi murid Yesus adalah inisiatif dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan yang memilih, Tuhan yang berkehendak. Demikian dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Saudara, itulah anugerah Tuhan yang telah dinyatakan kepada Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka dilayakkan menjadi murid-murid Kristus. Saudara, bukankah di dalam 1 Korintus 1 ayat 26-30 juga dikatakan, "Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah." Saudara, itulah panggilan Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, kehebatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan memilih setiap kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, boleh menjadi murid Kristus. Saudara, panggilan Tuhan bagi setiap kita ada suatu anugerah yang Tuhan nyatakan kepada setiap orang pilihannya.
Karena itu saudara, ketika Tuhan memanggil kita menjadi murid Tuhan, seorang anak Tuhan, sesungguhnya ada tugas yang harus kita lakukan. Yesus berkata kepada Petrus, Andreas, dan teman-temannya, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara, ikutlah aku memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu kehendak Tuhan agar kita yang mengikut Tuhan boleh hidup bersama dengan Yesus, mengalami kuasa Yesus, mentaati apa yang diperintahkannya, dan mencerminkan karakter dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Salah satunya ialah agar kita boleh hidup memuliakan nama Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup menjadi berkat di mana kita berada, hidup mencerminkan Kristus melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, supaya hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Saudara, the calling, panggilan menjadi seorang murid, menjadi seorang anak Tuhan, adalah anugerah Allah semata buat kita. Tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan, karena kita orang berdosa. Namun Tuhan mengasihi kita dan memilih kita. Sekarang saudara, status kita adalah anak Tuhan. Mari hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biar kita boleh taat kepada pimpinan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara, mari kita belajar menjadi seorang murid yang sungguh menyenangkan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk panggilan-Mu Tuhan bagi setiap kami, untuk kasih-Mu Tuhan yang melayakkan kami, sehingga kami boleh menyebut Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai guru kami, sebagai juru selamat kami. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu. Tuhan, biar kami boleh menjalani kehidupan kami sehari lepas sehari dengan penyertaan daripada Engkau. Biar hidup kami Tuhan boleh sungguh memuliakan nama Tuhan. Berkatilah sepanjang hari ini di dalam berbagai aktivitas kami, baik kami yang kerja di gereja, baik kami yang kerja di kantor, baik kami sebagai ibu rumah tangga. Tuhan, lawat dan sertai kami. Berikan kami hikmat, berikan kami kasih dan kuasa-Mu. Bagi saudara kami yang sakit, jamah mereka Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu, sembuhkan mereka. Bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan hiburkan mereka dan bukakan jalan bagi mereka. Tuhan Yesus, tolonglah. Kami berseru hanya kepada Engkau, sebab Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa lagi saudara di renungan selanjutnya di dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.